Semua orang maunya cepat. Cepat maju, cepat jadi, cepat sukses. Anda juga kan? But how? Pertanyaannya gimana caranya? Kali ini dalam JSM Leadership, saya akan membagikan kepada kita rahasia mengakselerasi kesuksesanmu. Are you ready? Let's get it done. Simple truth yang saya mau bagikan adalah kalau mau cepat sampai, destination-nya mesti clear. Tujuannya harus jelas, arahnya jelas, visinya jelas. Karena kalau nggak jelas, kita cuma putar-putar membuang waktu, tenaga, semuanya jadi sia-sia karena ketidakjelasan. Hanya kalau arahnya jelas, visinya jelas, kita bisa mengalami akselerasi. Sehingga kita bisa mencapai tujuan kita dengan lebih cepat. Suatu saat saya sama istri saya, kita keluar rumah, naik mobil untuk makan. Tapi kita belum menentukan di resto mana kita mau makan. Dan entah kenapa kali itu butuh waktu yang lama sekali buat kita untuk sampai mengambil keputusan di resto mana kita mau makan. Akibatnya dalam perjalanan itu kita cuma puter-puter keliling kota. Dari utara, selatan, timur, barat nggak nyampe-nyampe. Kenapa? Karena arahnya belum jelas. Belum ditentukan, baru setelah arahnya ditentukan, terus kemudian kita bisa sampai ke sana. Dan itu butuh waktu lebih dari 1 jam. Coba Anda bayangkan, gara-gara belum menentukan arah dengan jelas, maka gerak kita jadi lambat sekali. Demikian pula dalam perjuangan kita mencapai sukses. Kalau Anda belum menentukan visinya, jangan heran, engkau lambat geraknya, majunya berat sekali. Hanya ketika saudara sudah menentukan visinya, engkau tahu arah Tuhan, visi Tuhan di dalam hidup saudara, maka Anda bisa mengalami akselerasi. Kenapa? Karena kali ini saudara bisa memfokuskan tenaga, waktu, konsentrasi, fokus pikiran saudara untuk mencapai visi. Anda bisa mengatur jadwal-jadwal saudara yang bisa mengarah untuk mencapai visi. Ketika arah saudara jelas, maju ke depan situ, kita ngerti arah itu dengan jelas. Maka ketika kita diajak untuk ke kiri atau diajak untuk ke kanan, kita bisa langsung say no, berkata tidak. Kenapa? Karena kita ngerti arahnya jelas. Beda kalau kita belum punya arah. Terus ada yang ngajak kiri, kita ikut kiri. Ada yang ngajak kanan, kita ikut kanan. Kenapa? Karena dua-duanya nggak salah. Karena memang belum punya arah. Akibatnya kita hanya putar-putar di dalam perjuangan, di dalam kehidupan kita, nggak nyampe-nyampe, dan akhirnya tidak pernah mencapai kesuksesan. Jadi hari ini yang pertama, pastikan Anda perjelas visi apa yang Anda kejar dan perjuangkan. Setelah itu yang kedua, komit memperjuangkan visi itu. Jangan ganti-ganti. Jangan setiap saat arahnya kita tentukan A. Tahun depan B. Tahun depan lagi ganti C. Yang seperti itu nggak pernah nyampe pada visi. Saya tahu ada banyak orang yang pinter, banyak orang talented, banyak orang yang sangat kreatif, inovatif, luar biasa sekali. Saya salut. Akan tetapi setiap kali saya ketemu, setiap tahun ketemu selalu ada arah yang baru. Selalu ada visi yang baru. Akibatnya dalam perjuangannya nggak pernah sampai-sampai. Karena belum sampai sudah ganti arah yang lain. Belum sampai lagi ganti arah yang lain. Nggak pernah sampai. Jadi untuk kita bisa mencapai sukses, bukan hanya butuh kejelasan visi. Tapi yang kedua butuh kesetiaan pada visi. Butuh komitmen setia memperjuangkan visi terus di situ. Ditawarin yang lain kita say no. Kenapa? Karena kita terus komit sampai visi itu tercapai.
orang yang punya komitmen dan kesetiaan pada visi seperti itu, pada akhirnya visinya pasti tercapai. Coba Anda lihat Abraham. Abraham, Tuhan kasih visi, jadi bapak banyak bangsa. Akan tetapi di dalam perjalanannya untuk mencapai visi tersebut, dia punya banyak tantangan dan hambatan. Butuh waktu yang lama sampai dia mencapai visi itu. Tapi yang luar biasa, Abraham tidak goyang sedikit pun. Abraham tidak tergoda untuk ngejar visi yang lain. No, dia tahu itu arah dari Tuhan, visi dari Tuhan, dan dia komitmen, dia setia di situ. Sampai akhirnya visi itu tergenapi dan Abraham benar-benar jadi bapak banyak bangsa. Coba Anda lihat lagi, Yusuf. Yusuf juga sama. Dalam kehidupannya Tuhan kasih visi dia jadi penguasa yang besar. Tapi realita bicara sebaliknya. Dia jadi budak. Dia mengalami penderitaan, hidupnya terlunta-lunta, terus susah sekali. Tapi hebatnya Yusuf ini tidak peduli seperti apapun yang dia alami dalam hidupnya. Setidak mungkin apapun, sebertolak belakang seperti apapun. Tapi Yusuf tetap setia pada visi Tuhan dalam hidupnya. Dia tetap komit memperjuangkan visi itu. Dan dengan caranya yang ajaib, Tuhan membuat keajaiban. Dan dalam sehari Yusuf yang tadinya budak, kemudian jadi penguasa yang besar. Kenapa? Karena setia pada visi, komitmen pada visi. Dan itu yang akan memastikan visi saudara tercapai. Itu sebabnya untuk saudara bisa mencapai visi, hari ini saya ajak saudara buka hati dan undang Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Maka dosa-dosamu diampuni. Yang kedua, dia akan memberikan visi yang jelas dalam hidupmu. Dan yang ketiga, dia akan memberikan kekuatan supaya engkau tetap jalan pada jalur visi Tuhan dan akhirnya visi itu tercapai. Kemenangan dan keberhasilan tercapai. Ayo angkat dua tangan, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan hidupku. Berikan aku visi yang jelas. Dan mampukan aku berjalan dalam visi itu sampai tercapai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Kalau Anda diberkati dengan sharing ini, bagikan kepada teman saudara, kepada keluarga saudara, dan juga di kolom komen saya ingin ajak saudara untuk menyampaikan visi apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Tuliskan di kolom komen, dan kalau Anda punya permohonan doa, kirimkan juga. Saya akan berdoa buat saudara dan saya percaya mujizat pasti terjadi. Dan ketika Anda mengalami mujizat, Anda kirimkan kesaksian saudara. Dan nama Tuhan dipermuliakan, hidup saudara jadi berkat bagi banyak orang. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.